Bisa jadi. Assalamualaikum Bu, ini baru selesai wirid kita, mudah-mudahan bija pelungguh lulus semua. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, amma ba'du. Maaf yang dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya sehingga kita bisa duduk dalam majelis yang sederhana ini tapi dimuliakan oleh Allah SWT, di mana kita sedang berbicara dengan Allah. Berbicara dengan Allah itu dengan Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi dijelaskan, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bicara dengan Allah maka baca Quran. Dan salah satu dari sekian banyak fadilah membaca Al-Quran juga membaca Al-Quran dengan makna itu juga obat hati. Jadi hati kita ini perlu obat. Kalau hati sehat maka iman sehat. Kalau iman sehat maka semua amaliyah itu ibadah akan jadi ringan. Tapi kalau kita hati ini sakit atau iman kita sakit, maka ibadah-ibadah itu akan jadi berat. Maka mudah-mudahan duduk kita di sini menjadi asbab ampunan dan berkah dari Allah SWT. Amin. Kita lanjutkan Al-Baqarah ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang dari 48 nggih. Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Ya Bani, hai Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah olehmu akan nikmat-nikmatku, allati an'amtu, yang mana nikmat itu aku berikan, alaikum, atas kamu, wahai Bani Israel. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, setiap Bani Israel itu melahirkan kaum perempuannya, kaum ibu-ibunya, tidak ada yang capek beli baju karena bajunya sudah ada dari dalam perut. Semakin besar bajunya, dan anti debu, tidak capek nyuci, tidak bisa kena debu. Kemudian mereka makan daripada madu dan sejenis daging, itu dari manna dan salwa. Wa inni faddaltukum, dan aku berikan kamu keutamaan, wahai Bani Israil, 'alal 'alamin, di seluruh sekalian alam, seluruh alam. Jadi diberikan kecerdasan juga Bani Israil. Jadi tidak capek belajar tapi cerdas. Itu Bani Israil sampai sekarang cerdas, tapi akhirnya karena mengingkari nikmat Allah, mereka dikutuk sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu, dan takutlah kamu, wahai Bani Israil, yauman la tajzi, pada hari di mana tidak ada balasan nafsun, seseorang, an nafsin, dengan orang lain, syai'an, sedikit pun, wala yuqbalu, dan tidak diterima, minha, daripadanya, syafa'ah, yaitu pertolongan. Itu jadi takutlah kamu, intinya takutlah kamu pada hari di mana tidak ada seorang bisa menolong orang lain, yaitu pada hari kiamat. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak ada bisa kita mengambil pinjam meminjam atau jual beli. Wala hum yunsarun, dan tidak ada mereka itu saling bisa tolong menolong. Wala yunsarun artinya dan mereka tidak bisa saling menolong. Jadi pada hari kiamat tidak ada pertolongan orang lain di sana.
Wa iz najjainakum, dan ingatlah ketika aku menyelamatkan kamu. Najihin artinya penyelamatan. Najainakum, ketika kami menyelamatkan kamu, min ali Fir'aun, dari bala tentara Fir'aun. Jadi ini salah satu analogi, yaitu ketika Nabi Musa berperang melawan Fir'aun, menang Nabi Musa. Bahkan dia bisa membawa 12.000 pasukan Fir'aun. Begitu. Itu. Tetapi kenapa Nabi Musa lari? Seharusnya dia menguasai kerajaan, tapi perintah Allah disuruh Nabi Musa lari. Itu. Di sini artinya satu perintah Allah yang secara logika kenapa harus lari. Itu. Artinya apa? Bahwa Al-Quran ini tidak bisa dilogikakan dan dia bertabrakan sama akal. Perintah-perintah Al-Quran yang cocok sama nafsu kita, nikah, ada perintah nikah, makan, minum, tidur, itu cocok sama nafsu kita. Kalau yang lain kebanyakan bertabrakan sama akal dan nafsu kita. Itu perintah-perintah di dalam Al-Quran ini. Tapi Nabi Musa walaupun begitu dia selalu berjalan di atas perintah Allah. Sudah kalah Fir'aun, karena 12.000 daripada pengikut Fir'aun ini beriman kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Langsung berbalik percaya. Kemudian yasumunakum su'al azab, yang mana Fir'aun itu menghukum kamu dengan hukuman yang sangat buruk. Yuzabihuna abna'akum. Jadi Fir'aun itu dia membunuh setiap anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup yang perempuan-perempuan. Itu wanita-wanita dibiarkan hidup, tapi laki-laki dibunuh. Karena apa? Fir'aun ini dia ketakutan karena dia mimpi ada harimau yang masuk ke kerajaannya dan memporak-porandakan kerajaan tersebut. Ini sebelum dia berperang, sebelum adu mujizat dengan sihir dengan Fir'aun, dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu maka dikasih tahulah oleh juru tamsil mimpi bahwa akan ada seorang laki-laki yang nanti yang akan memporak-porandakan kekuasaan Fir'aun. Maka dia membuat satu aturan yang menurut akalnya dia. Jadi kebanyakan aturan yang dibuat oleh akal diri kita sendiri bertabrakan dengan perintah Allah. Caranya gimana? Setiap wanita yang melahirkan, kalau dia laki-laki, bunuh. Fir'aun bukan takut sama laki-laki dewasa, takut sama bayi. Dibuat takut oleh Allah kepada bayi. Itu karena apa? Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, khawatir. Itu makanya cara Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang kufur itu banyak sekali caranya, dan Allah Maha mengetahui. Dia tidak takut sama orang laki-laki dewasa Fir'aun, tapi takutnya kepada bayi. Setiap bayi yang lahir takut dia, jangan-jangan ini akan bunuh saya, dibunuh. Itu begitu lahir bayi laki-laki, jangan-jangan ini dibunuh. Tidak ada yang lebih kecuali anak perempuan yang dibiarkan hidup oleh Fir'aun. Dan terus berlaku itu. Ternyata ada salah seorang bayi yang Allah selamatkan, Nabi Musa. Allah ilhamkan kepada uminya Nabi Musa untuk lari keluar dari kerajaan. Dia melahirkan sendiri, dan justru perintah Allah ini semakin bertabrakan dengan akal. Nanti kalau sudah lahir disuruh hanyutkan. Itu bukan disembunyikan, dihanyutkan. Justru begitu dilepas di Sungai Nil, bayi Nabi Musa ini jalan-jalan kembali, dia jalan-jalan kembali, jalan-jalan sampai mendekat ke kerajaan Fir'aun. Semakin khawatir ibunya, tapi apa yang mengalahkan kekhawatirannya? Tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kembalikan kepada Allah. Sampai akhirnya begitu dia lihat dia dari jauh, ingin rasanya dia teriak uminya Nabi Musa ini, karena tidak cocok. Ini nanti dia akan
saya keluar sembunyi dari kerajaan, justru bayi ini larutnya ke kerajaan. Sampai singkat cerita, ditemukanlah bayi ini adalah istrinya Firaun, diangkat. Nah, di sini hebatnya, siapa yang mengatur hati manusia? Allah. Begitu dibawa bayi ini, Firaun marah. Tapi istrinya Firaun masuk surga, suaminya masuk neraka. Kenapa? Sejahat-jahat laki-laki, tapi kalau wanitanya solehah, tetap dia akan masuk surga. Itu. Dan seganas-ganasnya laki-laki, senjatanya perempuan itu pakai senjatanya Siti Asiyah. Setiap Fir'aun marah, langsung dipegang pundaknya, diusap janggutnya, sudah nggak usah marah. Nggak pernah dilawan sama marah oleh istrinya. Kalau kita punya Asia seperti itu kan enak. Itu. Jadi kita laki-laki ini sebenarnya tidak akan bisa marah kalau wanita itu pandai merayu. Itu saja senjatanya. Kenapa kamu bawa bayi laki-laki? Ini akan mencelakakan saya. Itu sudah, dia kan masih anak kecil. Singkat cerita, sekarang diumumkan. Karena anak ini tidak mau nyusu sembarangan bayi Musa ini. Kecuali ada seorang perempuan yang kayaknya dia baru melahirkan dan anaknya dibunuh. Itu. Sepadan temate anak. Ternyata dipilihlah ibunya Nabi Musa ini, dia dulu budak. Tapi sekarang diambil oleh kerajaan menjadi penyusu Nabi Musa dengan tempatnya yang istimewa di kerajaan. Nah, itulah caranya Allah bekerja. Itu cara Allah bekerja. Jadi dia disuruh melahirkan keluar, bayi ini dihanyutkan ke kerajaan, dipilihkan tukang DNA atau media nyusuh, kecuali kepada uminya. Akhirnya diangkatlah dia dari budak menjadi tempat yang istimewa khusus untuk memberikan susuan kepada Nabi Musa. Itu cara kerja Allah. Itu. Jadi jangan takut, setiap perintah Allah yang bertabrakan dengan akaliah kita pasti ada hikmahnya. Itu pasti ada hikmahnya. Itu sampai akhirnya singkat cerita besarlah Nabi Musa. Itu. Kemudian lanjut. Dan dia membunuh anak laki-laki dan membiarkan wa yastahyuna nisaakum, dan membiarkan wanita-wanita kamu hidup. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bagi kamu balaun, adalah ujian. Itu mir rabbikum, dari Tuhan kamu, azim, yang maha agung. Wa iz faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kamu sampai di satu lautan. Fa anjainakum, dan kami selamatkan kamu. Jadi ketika Nabi Musa lari dengan 12.000 tentara dari Fir'aun, kebingungan. Tapi Nabi Musa tidak bertindak sendiri. Karena dia sampai di lautan yang tidak ada jalan di situ, lautan merah yang begitu ganas ombaknya. Putus jalan, Fir'aun di belakang. Mati sudah ini. Tapi Nabi Musa tidak pakai nafsunya, dia pakai akalnya. Dia tunggu perintah Allah. Jadi kalau kita tunggu perintah Allah atau jalankan perintah Allah dalam setiap kesulitan, pasti ada jalan. Dan jalan yang Allah berikan itu jalan yang luar biasa. Jadi mengerjakan perintah Allah ini dengan akal, jangan dengan nafsu. Diam Nabi Musa. Itu. Ya Musa. Dia protes ini. Bani Israel ini. Musa, inna la mudrakun. Gimana ini tenggelam kita kalau begini, katanya. Inna ma'aya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, kalau Rasulullah mengucapkan bersama Abu Bakar, inna allaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi kalau Nabi Musa, inna ma'aya, apa perbedaannya? Kalau inna ma'aya itu sungguhnya Tuhanku bersama aku. Tapi kalau Nabi Rasulullah, sungguhnya Allah bersama kita. Apa bedanya? Karena Nabi Musa sendiri dia dakwah, kaumnya nggak ikut dakwah. Tapi kalau kita umat Rasulullah ini, nabinya dakwah, umatnya juga dakwah. Nah, di situ bedanya antara umat dengan kaum. Kalau kaum Nabi Musa saja yang dakwah, kaumnya tidak dakwah. Kalau kita ini, nabi kita dakwah, umatnya ini juga dakwah, dianjurkan dakwah. Di situ bedanya. Tenggelam kita ini Nabi Musa, katanya.
Dia tunggu perintah Allah. Fa'anjainakum, maka kami selamatkan kamu. Yaitu dengan cara apa? Di sini ada makna ghaibiyah tidak dijelaskan di sini. Itu bahwa Nabi Musa itu diperintahkan untuk memukul laut. Semakin bingung Bani Israel ini. Kenapa dia pukul laut? Kenapa kalau memang hebat tongkatnya ini, kenapa tidak kepalanya Fir'aun saja yang dipukul? Kan bertabrakan dah. Perintah Allah ini dengan akal kita. Jauh. Itu ya Musa, kenapa anda pukul laut? Ini perintah Allah. Dia milih. Itu. Ini perintah Allah. Itu. Diam dia Bani Israel. Itu. Dan setelah dipukul laut itu langsung membelah menjadi 12 jalan. Bukan satu jalan, 12 jalan dengan 1000 satu bukan satu kali pukul sudah 12 jalan, tapi yang 12.000 kaum ini terjadi 12 suku. Satu suku 1000 orang, maka setiap suku itu dia punya jalan masing-masing untuk jalan. Itu maka mulai dia jalan di tengah-tengah laut yang sudah mengering. Jalan, kata Fir'aun, wah ini sihirnya, dia pasti jebak kita ini, tenggelam kita nanti, tahu diri dia. Itu. Tapi apa yang membuat dia celaka? Kudanya Allah jadikan, dirubah kudanya Nabi Musa dengan kuda perempuan. Diambilkan kuda dari surga, langsung dibawa oleh Jibril, langsung diganti kuda ini, dirubah oleh Allah. Sehingga kudanya Fir'aun jatuh cinta sama kudanya Nabi Musa. Itu yang kejar dia, bukan Fir'aun yang mau karena dia jenius Fir'aun ini. Wah ini pasti, ini sihirnya ini, pasti kita terjebak ini kalau kita masuk di sini. Stop katanya, jangan lari. Tapi kudanya itu. Nah, yang di belakang ini salah paham, disangka bilang ayo maju, ayo maju. Itu. Tapi kudanya Fir'aun yang mengejar kudanya Nabi Musa. Itu diantar sama kudanya masuk lautan. Begitu Nabi Musa naik, fa'anjainakum, ketika kami selamatkan kamu naik di daratan Palestina, wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan seluruh bala tentara Fir'aun, dan Fir'aun dengan bala tentaranya, wa antum tanzurun, dan kamu melihatnya. Jadi dilihatlah oleh Bani Israel bagaimana proses tenggelamnya Fir'aun dengan orang-orang yang engkar. Betul. Wa izwa adna Musa, dan ingatlah kami ketika kami janjikan kepada Nabi Musa arba'ina, yaitu 40 hari 40 malam, lailatan, thumma takhuztumul ijlah, kemudian kamu Bani Israel yaitu mengambil daripada patung anak sapi min ba'dihi, setelah itu, wa antum zalimun, dan kalian tu zalim. Jadi Bani Israel ini karena sudah kecanduan menyembah anak sapi, itu ibaratnya sudah dijadikan agama lah, kayak kita sekarang ini kan, rasanya kalau nggak sholat rasanya kehilangan, kan begitu. Tiba-tiba kita diajak sekarang untuk menyembah batu misalnya, bagaimana perasaan kita? Pasti tidak tenang. Pasti kita itu akan mencari jalan, mencuri jalan untuk sholat. Begitulah Bani Israel sudah kecanduan menyembah anak sapi, maka ditinggallah sang Nabi Musa untuk mengambil wahyu ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Membelot dia. Dia bersekongkol buat patung anak sapi dari emas. Itu. Mereka berkumpul membuat patung anak sapi, dan mereka menyembahnya. Itu. Kadang-kadang kalau tidak buat patung, dia kumpulin pasir, ditumpuk-tumpuk pasir, dibuat gambar anak sapi, disembah. Sedang apa kamu? Langsung dihapus. Saking kecanduannya menyembah patung anak sapi itu. Nah, setelah itu kemudian mereka ditinggal sama Nabi Musa selama 40 hari 40 malam untuk menerima wahyu dari Allah ke Bukit Tursina. Itu. Jadi mereka itu menyembah patung anak sapi ini itu dengan kezaliman, itu dengan kejahilan,
Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Tapi setelah itu kami maafkan kamu. Setelah kamu melakukan itu, yang demikian itu, la'allakum tashkurun, supaya kamu itu bersyukur. Wa iz, dan ketika ataina kami berikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab wal Furqan, dan pembeda. Nah, kitab Furqan, la'allakum tahtadun, agar kamu semua mendapat petunjuk. Jadi setiap nabi dihadirkan oleh Allah itu diberikan kitab supaya menjadi buku pedoman atau petunjuk buat umat kaumnya. Itu. Kalau kita sekarang ini sebagai umat Rasulullah itu ya, inilah Al-Quran petunjuk kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran ya pasti bingung dan sesat. Gitu. Kalau kita pakai cara-cara lain, ibadah dengan cara-cara lain, itu. Makanya ada saja yang nyeleneh sekarang. Banyak. Itu kan, sholatnya beda, itu at-tahiyatnya beda, kemudian cara mengucapkan salam di kubur juga beda, itu cara wudhunya juga ada istilah wudhu hakikat beda, tidak mengikuti aturan yang di Al-Quran itu. Wallahu alam, kita nggak tahu ilmunya kata yang itu. Wa iz qala, dan ketika berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, innakum zalamtum, sungguhnya kamu itu menzalimi, anfusakum, diri kamu, bittikhazikumul ajla, dengan kamu mengambil sesembahan kepada patung anak sapi. Fatubu, maka bertobatlah kamu semua, ila bariikum, kepada Tuhan kamu, faqatulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Jadi Bani Israel itu cara bertobatnya bunuh diri. Itu. Kalau Jepang sekarang pakai harakiri kan. Jadi cara untuk memaafkan diri dan kesatrianya orang Jepang itu kalau kalah bunuh diri sampai sekarang. Itu. Nah, kalau Bani Israel dulu cara bertobatnya harus bunuh diri. Caranya gimana? Nah, itu dia naik ke gunung, terjun, sekedar patah, tidak mati, naik lagi sampai akhirnya sampai tidak bisa mati, sampai ditimpuk sama temannya sendiri, caranya untuk bunuh diri. Nah, kalau dia sekali terjun langsung mati, berarti itu namanya tobatnya diterima. Nah, kalau kita sekarang cukup mengucapkan astaghfirullahaladzim, berarti boleh bunuh diri kan? Dulu itu aturan dulu caranya bertobat kaum Nabi Musa bunuh diri. Sekarang sudah diatur, sudah direvisi sama undang-undang Al-Quran ini bahwa cara bertobatnya cukup dengan beristighfar atau taubatan nasuha. Itu sehingga diharamkan sekarang bunuh diri, itu sudah bukan aturan kita lagi, bukan perintah Allah. Itu sudah diperbaiki. Makanya itu dijelaskan dalam kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, dan kitab di situ dijelaskan perbedaan-perbedaan kaum-kaum terdahulu dengan umat Rasulullah. Kalau kaum Bani Israel itu tidak boleh makan daging sapi, apalagi darahnya. Kalau kita sekarang ini, ya kalau Bani Israel dulu yang boleh dimakan itu hanya tulang sumsum, isi tulang sumsum sama lemaknya yang kayak kertas itu. Itu yang boleh dimakan, ya plastik ini. Lemaknya tidak boleh, air susunya nggak boleh, dagingnya tidak boleh. Itu Bani Israel. Kalau kita sekarang semuanya kecuali kulit, kecuali bulu, darah sama kotoran. Kalau suka sama tanggenya sekalian boleh kita makan. Karena dia sembahannya kan. Ya, bukan itu, memang perintah Allah. Itu. Karena perintah Allah, bukan karena sembahannya. Itu. Boleh bunuh diri kan? Nah, kemudian Takut. sampai mana tadi? Wa iz ataina Musa al-kitab wa iz qala Musa liqaumihi ya qaum, sampai dengan patubu fataba alaikum patubu ila barikum zalikum, yang demikian itu khairul lakum, adalah lebih baik bagi kamu, inda barikum, di sisi Tuhan kamu, fataba alaikum, maka bertobatlah kalian kamu semua. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang.
Wa iz qultum, dan ketika dikatakan kepada kamu, ya Musa, hai Musa, lan nu'mina. Itu. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Nabi Musa. Jadi Bani Israel ini protes. Dan ini sekarang masih ada ucapan itu. Apa katanya Bani Israel? Ya Musa, namun tak meni-meni diri kalau begini-gini terus apa yang kita sembah, Tuhan itu tidak kita lihat. Sekarang ucapan itu ada kan? Ya. Itu Bani Israel punya. Apa ya mau sembahyang lah mau tidak kenalkan Allah Ta'ala. Wah begitu Allah Ta'ala, sudah kamu lihat Tuhan. Ada yang begitu sekarang Ya. kan? Tidak ada yang akan bisa melihat Tuhan di dunia ini. Tidak ada yang akan bisa melihat Allah dengan mata zahirnya di dunia ini. Itu. Maka kaum Nabi Musa mengatakan seperti itu. Lan nu'minah. Wah, kami tidak mungkin beriman laka kepadamu. Tidak mungkin kami percaya. Hatta narullaha jahrah. Hatta sehingga narallah jahrah. Sehingga kami melihat Allah dengan nyata. Mulai dia ngengkel sudah ini Bani Israel. Fa'akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka di balik ayat ini dijelaskan Nabi Musa turun naik itu 40 hari 40 malam minta sama Allah, ya Allah, kaum saya ini minta supaya melihatmu dengan zahir. Apa kamu tidak beriman? Nabi Musa yang diperingatkan oleh Allah. Hai Musa, kamu tidak percaya sama saya? Firman Allah. Itu. Bukan begitu ya Allah. Tapi kaum saya menuntut supaya bisa melihatmu dengan nyata. Turun naik sampai menangis Nabi Musa. Sampai akhirnya kemudian diperintahkanlah, kalau begitu suruh dia berderet, berbaris kalau dia mau menyaksikan saya. Itu. Di lereng Bukit Tursina. Betul, akhirnya mereka berbaris Bani Israel di lereng Bukit Tursina. Fa'akhazatkum, dan kemudian kami sambar kamu semua as-sa'iqatu, yaitu dengan satu kali kilatan saja, wa antum tanzurun, dan kamu melihatnya cukup dengan kilat saya. Satu kali petir, habis, mati semuanya. Selesai semua. Selesai. Itu belum zatnya Allah ini, masih makhluknya Allah. Itu. Imam Ahmad pernah berkata sama muridnya. Itu. Siapa yang mengaku dirinya pernah melihat Allah? Ada muridnya angkat tangan satu. Kalau begitu besok kamu datang dan buktikan. Datang muridnya, disuruh lihat matahari. Itu. Tidak kuat dia lihat matahari, langsung dipenggal. Itu. Ini baru makhluknya Allah yang paling redup, matahari. Jadi tidak bisa kita melihat Allah sekarang di dunia ini secara zahiriyah. Itu la tafakkaru bi zatillah walakin tafakkaru bi khalqillah. Jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah, tetapi berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Itu hadis Nabi. Itu. Jadi dengan satu kali sambaran petir selesai. Summa ba'asnakum. Nabi Musa dijadikan pingsan oleh Allah. Nabi Musa ikut pingsan. Kemudian Allah bangkitkan, dibangunkan, mim ba'di mautikum, setelah kamu mati. Dalam satu tafsir dijelaskan bukan mati meninggal, tapi dipingsankan oleh Allah. Kaum Bani Israil setelah itu dibangunkan oleh Allah. Percaya kami sekarang Musa. Percaya lagi, beriman lagi. La'allakum tashkurun. Agar kamu semuanya menjadi bersyukur. Wa zallalna, dan kami lindungi alaikum di atas kamu al-ghamam, yaitu awan. Jadi awan di atasnya. Jadi atapnya Bani Israil. Wa anzalna alaikumul manna, dan kami turunkan kepada kamu yaitu bukit manna was salwa, dan bukit salwa. Manna salwa itu di situ tempatnya madu, as-salwa itu tempatnya seperti daging-daging di situ. Jadi mereka kalau lapar ambil makan situ. Itu disuguhkan langsung dari Allah dari langit. Itu. Kulu, makanlah kalian semua min thayyibat, dari yang bagus-bagus, ma razaqnakum, daripada apa yang aku rizkikan kepada kamu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kami menzalimi diri kalian. Walakin kanu, akan tetapi kalian semua anfusahum yazlimun, yang menzalimi diri kamu sendiri.
Wa iz qulna dukhulu, dan ketika kami firmankan, udkhulu, masuklah hazhil qaryah, ke dalam negeri ini, yaitu Palestina. Fakulu minha, dan makanlah kamu di dalam negeri itu, yaitu di Palestina itu, daripada makanan manna dan salwa. Haitsu syi'tum, dengan apa yang kamu inginkan. Ragadan, yaitu dari apa yang ada di situ makan. Wadkhulul bab, dan masuklah pintu Baitul Maqdis. Sujadan, dan bersujudlah. Waqulu hittah, dan berkata, hittah itu artinya sejenis perkataan taubat. Itu. Jadi ibaratnya kalau kita sekarang, ya arhamar rahimin, astaghfirullahalazim, ucapan-ucapan taubat, disuruh masuk di situ untuk mengucapkan taubat. Naghfir lakum, sehingga kami akan mengampuni kamu, wahai Bani Israil, khotayakum, kesalahan kamu semua. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis itu untuk bertaubat. Tapi lain dia ucapkan sama Bani Israil, bukan masuk bertobat. Justru lain dia ucapkan. Nenek moyangnya yang disebut, papu baluk istilahnya. Aro itu jak meni-meni wantan ibadah datang lah. Ini cara baru nih Pak. Kan ada ucapan begitu sekarang. Ada yang kali masalah berembe jantan papu baluk lah iya turut. Nah, itu ucapan Bani Israil itu. Papu baluknya yang mana? Itu biar sudah bagaimana cara nenek moyang kami itu yang kami ikuti katanya. Tidak mau dia mengikuti sekarang yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Justru yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dianggap aneh. Fabaddala, maka digantilah alladzina, oleh orang-orang zalamu, dengan kezaliman orang zalim itu, qaulan, dengan satu ucapan, ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan yang bukan kami ajarkan, kami katakan kepada mereka, lahum. Fa anzalna, maka kami turunkan alal ladzina, kepada orang-orang yang zalamu, zalim itu, rijzan, yaitu kesusahan atau ujian atau bala, minas samai, dari langit, bima kanu yafsukun, disebabkan oleh apa yang mereka menjadi fasik. Itu fasik itu adalah dia tahu tapi dia langgar, itu namanya fasik. Itu. Bagaimana Pak dengan hukum berjamaah? Harus, karena Nabi berjamaah tapi tidak kita berjamaah. Nah, jangan sampai kita begitu. Kita tahu hukum sholat berjamaah tapi tidak kita berjamaah, itu bisa dihukumkan ke fasik. Dia tahu hukumnya sholat tapi dia nggak sholat. Dia tahu hukumnya sholat Jumat tapi tidak Jumatan, maka ini sudah hukum fasik. Kembali saya seperti itu. Dia tahu itu perintah Allah tapi dia langgar. Wa istasqa Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa yaitu beristisqa. Air garingan darat nih. Air sekarang tidak ada. Bagaimana ini Musa kita mau minum? Itu. Maka Nabi Musa mengajak mereka untuk beristisqa. Nabi Musa beristisqa di qaumihi, untuk kaumnya. Faqulna, maka ketika Nabi Musa minta kepada Allah yaitu air, bukan di surga, di sumur. Cocok apa enggak sama akal? Enggak cocok. Justru perintah Allah sih, idrib bi'asakal hajar, pukul batu itu. Bukan gali sumur, tapi suruh pukul batu. Enggak cocok. Fam fajarat min husnata asyrata aina. Maka Nabi Musa pukul batu, ternyata dari dalam batu yang keras itulah keluar 12 mata air dengan rasa yang berbeda untuk 12 suku. Yakin dia lagi Bani Israil, baru kami beriman. Itu. Jadi cepat beriman, cepat kafir kalau Bani Israil ini. Lupa sesembahan di samping. Jadi begitu. Kemudian qad alima kullu unasim mashrabahum. Sungguh mereka mengetahui dari mana mereka akan minum. Jadi setiap suku itu, wah kami nggak suka ini airnya rasanya yang begini. Jadi setiap suku itu dia sudah tahu air yang mana yang harus dia minum. Itu. Kulu, makan, washrabu, dan minumlah kamu semua mir rizqillah, daripada rezeki Allah.
wala ta'sau fil ardi mufsidin, wala ta'sau, dan janganlah kalian melampaui batas fil ardi, di bumi, mufsidin, dengan cara membuat kerusakan. Itu sampai akhirnya aja nggih. Wa iz qultum, dan ketika kamu berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, hai Musa, lan nasbira, wah kami enggak sabar Musa, ala ta'amin wahid, dengan satu makanan saja. Fad'u lana rabbaka, coba mintakan kami sama Tuhan kamu wahai Musa. Jadi Bani Israel ini memang enggak habis-habis. Kami ini bosan kalau makan begini terus, makanan dari langit. Padahal makanan sudah dijamin dari langit. Tapi Bani Israil ini minta kepada Nabi Musa, coba mintakan sama Tuhanmu. Yukhrij lana, yang keluar, yaitu yang kami keluarkan, mimma tumbitul ard, yang kami keluarkan dari bumi, maksudnya yang kami tanam. Kalau kita makan makanan aja bosan kita Musa. Kita mau makanan yang tumbuh dari bumi katanya. Mim baqliha, daripada bawang, wa qisaiha, bawang putih, wa fumiha, itu kemudian kencur, wa adasiha, adas, agak bawang, kesuna, sekuh, adas, wa basaliha, timun. Itu Anda minta. Dulu sebenarnya kita tidak akan ke pasar, tidak akan bertani, cukup makanan dari surga. Tapi Bani Israel yang protes. Dari situ asalnya, sehingga sampai sekarang adalah bawang, kesuna, adas, sekuh, laos, semuanya ini, bumbu-bumbu ini. Itu wabasolihah, dan bawang merah. Itu qala, maka maka mereka kami berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kamu harus mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih buruk atau lebih rendah, bahkan itu lebih baik? Itu. Maka Allah firmankan kepada Bani Israel ini, saya sudah kasih kamu nikmat, tapi kamu itu mau yang lebih buruk daripada yang aku berikan. Ihbitu, kalau begitu pergi kamu Misrah, ke pasar. Di situ asalnya kita sampai sekarang ini jadi pergi ke pasar. Dulu sebenarnya tidak ada orang makan. Nah itu orang ke pasar itu, tapi karena Bani Israel protes, akhirnya sekarang kita harus ke pasar. Itu masalah satu jadi kesibukan manusia itu adalah ke pasar. Itu. Fa innalakum ma sa'altum, di sana kamu akan temukan nanti apa yang kamu inginkan, apa yang kamu. Wa duribat alaihimuz zillah, dan kami akan jadikan kepada mereka itu azillah, kesusahan, wal maskanah, dan rasa miskin. Jadi orang kalau pergi ke pasar tidak ada rasa puas. Ayo bawa uang 1 juta, 2 juta, 10 juta, tidak ada puasnya. Pasti ingin ke pasar lagi. Itu maskanah dan rasa miskin. Orang kalau pergi ke pasar, apalagi jauh daripada ibadah, pasti akan dijadikan hutang piutang. Waba'u bi ghadabin, Bani Israil ini kemudian waba'u bi ghadabin, dan rasakanlah kemarahan minallah, kemarahan daripada Allah. Zalika, yang demikian, bi annahum, karena mereka kanu adalah yakfurun, mereka ingkar bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyina, dan mereka membunuh para nabi-nabi bighairil haq, tanpa ada alasan yang benar. Jadi Bani Israil tidak tanggung-tanggung berapa nabi yang dibunuh sama Bani Israil. Kalau kita sekarang, umat sekarang ini, mereka tidak membunuh para nabi, tapi karakter orang dibunuh sekarang ini. Karakter para ulama kita dibunuh, karakter para ustaz kita dibunuh. Itu karakter kita yang dibunuh sekarang ini. Itu sehingga kita tidak bisa memanfaatkan ilmu kita. Kita menyampaikan tentang kebenaran ayat Al-Quran, takut sekarang ini. Kenapa? Karakter kita dibunuh. Itu. Ini analoginya seperti itu. Zalika, yang demikian itu, bima asaw wa kanu ya'tadun, karena disebabkan mereka itu melampaui batas, dan mereka itu melampaui batas disebabkan kemaksiatan. Zalika, yang demikian itu, bima asaw, disebabkan oleh mereka bermaksiat atau mengingkari, wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir
wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau orang beriman itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Shadaqallahul azim. Besok kita lanjutkan kembali. Itu kita lanjutkan dengan dialog atau tanya jawab insyaallah ya. Dan setelah itu nanti kita wirid sebentar sampai ayat yang ke-62 ya. Mudah-mudahan kajian kita atau pengajian kita malam hari ini menjadi asbab keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemakbulan doa dan selalu dikeluarkan dari setiap kesulitan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.